Hai, ketemu lagi sama gua, Dino Monster ID. Hari ini kita bakal nge-recap satu film Chinese yang cukup seru, dan tentunya akan bikin hari kalian tambah semangat. Filmnya berjudul Monster Battlefield, menceritakan tentang seorang ilmuwan gila yang menggunakan sebuah elemen untuk membuat monster-monster super. So, kalau gitu duduk yang manis, and here we go. The world needs him. Oke, cerita dimulai di sebuah kota di Tiongkok. Kota itu tampak damai, aman, dan tentram. Ada seorang supir yang lagi beraktivitas seperti biasanya. Tapi tiba-tiba dia berhenti di tengah jalan setelah merasa terganggu dengan benda-benda yang terjatuh tepat di depan kendaraannya. Namun ternyata bukan hanya dia aja nih yang terganggu, melainkan semua orang juga merasa kalau ada sesuatu yang besar muncul tepat di atas mereka. Itu adalah seekor makhluk raksasa yang mendarat dan membuat semua orang yang berada di sekitar menjadi terpental. Akibatnya timbullah kepanikan yang menyebabkan para warga kocar-kacir ke berbagai arah. Makhluk itu lalu mengeluarkan semacam gelombang kejut yang kemudian menghancurkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, by the way, monster itu nggak begitu aja muncul tanpa alasan yang nggak jelas. Jadi ceritanya bermula 10 tahun yang lalu di sebuah pertambangan besar. Satu helikopter militer datang ke tempat itu dengan membawa seseorang yang bernama King bersama dengan anak buahnya. Tujuannya ke sini adalah untuk bertemu dengan salah seorang tim peneliti yang bernama Dr. Yi, sekaligus istrinya sendiri, yang mengatakan kalau mereka telah menemukan semacam gelombang radiasi yang aneh di dalam pertambangan, di mana radiasi itu telah menyebabkan mereka kehilangan beberapa pekerja. Nah, ketika tiba di dasar, mereka mengetahui kalau efek radiasi kini telah meningkat lebih tinggi dari sebelumnya. Maka itu mereka harus berhati-hati. Karena kalau sedikit aja melakukan kesalahan, boom, kembali kepada yang di atas. Nah, kemudian mereka terus berjalan untuk mencari di mana sumber radiasi itu berada. Mereka juga menemukan para pekerja yang hilang dan udah nggak bernyawa lagi. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah lokasi, di mana mereka melihat sebuah batu asteroid kuno. Nah, dengan cepat, Dr. Yi kemudian mencoba mengambil sampel dari batu itu. Setelah melakukan sedikit analisa, ternyata batu ini mengandung elemen yang nggak ada di dalam tabel periodik. Atau dengan kata lain, unsurnya itu sama sekali nggak ada di bumi. Sampel kemudian berhasil diambil. Namun, tanpa mereka sadari, batu ini sebenarnya menutupi sebuah telur, di mana telur itu akan segera menetas. Semenjak berada di sini, para anggota tim yang lain memang sudah merasakan sesuatu yang aneh, yaitu detak jantung yang terdengar dari dalam batu, di mana kemudian terjadilah sesuatu. Semua tim dibantai satu persatu dan hanya menyisakan King, istrinya, dan juga satu anggota lagi. King mencoba menyelamatkan istrinya, namun sial, kakinya berhasil ditarik oleh sebuah tentakel. King berusaha untuk gak dimangsa dan akibatnya kakinya harus terluka parah. Kemudian Yi berhasil menyelamatkan suaminya itu. Karena itu sekarang mereka berdua harus berusaha keluar sambil dikejar oleh monster yang tepat berada di belakang mereka. King sempat melemparkan granat dan menyebabkan ledakan besar serta menjatuhkan si monster. Namun goncangan tadi mengakibatkan pintu lift menjadi tertutup secara otomatis. Nah, karena King kakinya terluka, dia dan istrinya nggak bisa berlari. Akibatnya si monster kali ini menangkap Yi. Dengan terpaksa Yi mendorong suaminya masuk ke dalam lift, sementara Yi mengorbankan dirinya sendiri. Nah, dari sana, Yi meledakkan bahan peledak yang mengguncang seisi pertambangan. 10 tahun telah berlalu, kini King nggak lagi mengabdi di kemiliteran, akibat kakinya yang terluka pada waktu itu. Sekarang, dia bekerja di sebuah tempat makan yang murah meriah. Hidupnya benar-benar kacau. Dia sering terlibat perkelahian dengan pelanggan di tempat dia bekerja. Bahkan King ini sekarang juga suka mabok-mabokan. Parah lah pokoknya. Sementara itu di lain tempat ada sebuah penelitian rahasia yang sedang dikembangkan oleh seorang profesor yang bernama Profesor Gu. Nah, dia ini adalah salah seorang yang selamat dari kejadian 10 tahun yang lalu. Karena ada 3 orang tuh. King, istrinya yang udah mati, nah satu lagi dia nih. By the way, kita panggil dia Gugun aja ya. Gugun berencana untuk memindahkan asteroid yang dulu dia temukan itu ke fasilitas rahasia ini. Gugun akan dibantu oleh seseorang yang bernama Dr. Tang dalam melancarkan penelitiannya. Selain itu, Gugun membutuhkan seseorang yang sanggup atau bahkan berpengalaman untuk melawan monster. Dan cuma ada satu nama, dan dia adalah King. Gugun kemudian pergi untuk menemui King.
Setelah bertemu dengan Gugun, dia berusaha meyakinkan temannya itu untuk bekerja bersamanya. Gugun bahkan mengatakan kalau tingkat radiasi batu asteroid itu kini jauh lebih tinggi dari sebelumnya dan akan sangat berbahaya bagi para penduduk kota. Namun tentu saja King bodoh amat dan menolak permintaan itu karena alasan trauma yang masih belum hilang. Tapi singkat cerita, King setuju kalau dia akan kembali ke pertambangan demi membalaskan dendamnya. Sebelum pergi, King memasang semacam alat bantu di kakinya yang memang sengaja dibuat untuk dirinya. Nah, keesokan harinya, beberapa tentara bayaran yang disewa oleh Gugun tiba di lokasi. Pasukan itu dipimpin oleh seseorang yang bernama Captain Pan. Begitu juga dengan King yang juga datang dan kemudian bertemu dengan Dr. Tang. Ketika bertemu dengan Dr. Tang, King baru sadar kalau Dr. Tang ini dulunya merupakan anak murid dari istrinya. Nah, singkat cerita, semua tim bersiap memasuki fasilitas, kecuali Dr. Tang dan anak buahnya yang tetap berada di luar untuk memandu tim yang berada di dalam nanti. Mereka kemudian masuk dan menyusuri terowongan dengan perlahan-lahan. Dr. Tang lalu mengingatkan untuk berhati-hati, karena mereka nggak akan pernah tahu makhluk apa yang akan muncul akibat efek radiasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan sampailah mereka di lokasi di mana batu asteroid berada. Menariknya, ketika akan membawa batu itu, tidak ada tanda-tanda meningkatnya radiasi seperti yang mereka takutkan. Batu itu kemudian diangkat dan rencananya akan dibawa keluar. Nah, begitu hendak pulang dan mengikuti jalur yang dilalui sebelumnya, ternyata jalannya entah gimana caranya malah tertutup sebuah tembok. Mengetahui hal itu, anggota tim menjadi bingung. Bagaimana bisa tiba-tiba jalan mereka tertutup? Nah, ketika akan memeriksa tembok tersebut, King menyadari kalau ada sesuatu dengan tembok itu. Dan ternyata... Nah, mau nggak mau mereka semua harus masuk ke dalam dan mencari jalan lain demi menyelamatkan diri. Rupanya bukan cuma satu ekor cuy. Mereka juga sadar kalau ternyata ada banyak monster lagi yang secara tiba-tiba menyerang dari atas. Monster itu tampaknya tidak terpengaruh oleh peluru yang ditembakkan ke arahnya. Satu persatu prajurit kemudian berguguran, sampai akhirnya mereka berhasil menemukan jalan keluar, sambil terus membawa batu asteroid. King sempat menjatuhkan granat untuk menahan monster-monster itu keluar dari tambang. Ledakan itu membunuh satu monster dan menyebabkan satu lagi tertimpa bebatuan. Tapi beberapa monster kemudian bisa keluar, sehingga menyebabkan para prajurit harus bersembunyi. King dan Pan juga terpaksa masuk ke dalam kendaraan tempat di mana Dr. Tang berada. Satu monster mengetahuinya dan menyerang kendaraan itu sampai terbalik. Keadaan menjadi di luar rencana mereka, yang seharusnya hanya membawa batu, kini mereka malah melepaskan monster ke permukaan. Sementara Captain Pan melemparkan granat, King berhasil membuat jalan keluar, sehingga mereka bisa keluar dari dalam kendaraan. Granat yang tadi dilempar membuat sebuah ledakan yang kemudian membunuh dua ekor monster yang berada di sekitar. Akibatnya, King dan yang lainnya kini berhasil selamat. Sementara itu, dalam sebuah seminar, Profesor Gugun tampil di hadapan banyak orang. Dia ingin memperlihatkan apa yang dinamakan bagian dari hasil penelitiannya selama ini, yaitu seekor kerbau raksasa. Namun di tengah-tengah seminar, tiba-tiba aja atapnya ambruk dan hampir membunuh Gugun. Dari sana muncul tentakel yang kemudian menarik dan membawa kerbau yang tadi ke atas gedung. Ternyata itu adalah ulah dari seekor monster raksasa yang muncul secara tiba-tiba. Singkat cerita, King dan yang lainnya tiba di lokasi pertemuan sambil membawa batu asteroid untuk diberikan kepada si Gugun. Begitu Gugun muncul, Captain Pan langsung menghajar Gugun. Pan nggak terima kalau anggotanya harus gugur akibat misi yang diperintahkan oleh Gugun. Bukan cuma Pan, King juga mempertanyakan tentang kenapa Gugun harus berbohong tentang peningkatan radiasi, yang padahal batu itu sama sekali tidak mengalami peningkatan radiasi. Namun di sini Gugun tetap tidak mengatakan alasannya. Nah, ternyata batu itu akan digunakan oleh si Gugun ini untuk membuat sebuah monster hasil mutasi yang dia dapatkan dari elemen yang ada di batu asteroid tersebut. Makhluk ini rencananya akan dikendalikan menggunakan alat yang dipasang di kepalanya. Dan kalau berhasil, maka Gugun akan menciptakan sebuah senjata biologi yang terkuat yang pernah dibuat oleh manusia. Namun, tiba-tiba rencananya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Makhluk tersebut terlihat gelisah dan tubuhnya mengalami kenaikan suhu yang sangat drastis. Berbagai cara dilakukan termasuk menyuntikkan lebih banyak elemen batu asteroid ke dalam tubuhnya. Namun, semua usaha itu tampaknya sia-sia. Monster itu berusaha keluar dari fasilitas. King dan Tang yang mengetahui hal itu kemudian berusaha melarikan diri. Mereka pergi ke lantai bawah, dan sialnya monster ular juga ke lantai bawah. King dan Dr. Tang langsung bersembunyi tanpa suara sedikit pun. Meskipun begitu, mereka akhirnya ketahuan juga. King berusaha mengalihkan perhatian supaya Dr. Tang bisa lebih dulu menyelamatkan diri. Tapi naas, monster itu malah beralih memburu Dr. Tang. Untungnya Tang masih sempat keluar, tapi akibatnya monster itu juga menerobos dan kemudian berkeliaran entah kemana. Kemudian dari sini King mulai mempertanyakan semua yang terjadi kepada Dr. Tang.
King sangat yakin kalau Dr. Tang ini selama ini menyembunyikan tentang monster itu kepada dirinya. Sebagai murid dari istrinya, King sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Tang. Karena andai aja istrinya masih hidup, dia tentunya nggak akan melakukan penelitian seperti itu. Dari sini King kemudian berencana untuk mencuri batu asteroid. Namun aksinya tersebut ketahuan sama si Gugun, di mana dia memerintahkan Captain Pan untuk menghentikan King. Nah, sempat terjadi perkelahian di dalam lift antara King dan Captain Pan beserta anak buahnya. Namun pada akhirnya King berhasil keluar sambil membawa batu itu dengan bantuan Dr. Tang. Mengetahui hal itu, Profesor Gugun menjadi marah. Dia bahkan menyalahkan Captain Pan karena nggak becus melakukan tugasnya. Mendengar hal itu, Captain Pan menjadi marah dan mengancam si Gugun. Nah, jadi ternyata selama ini Gugun berjanji untuk mengobati ibunya Captain Pan yang menderita penyakit kanker. Nah, obatnya itu menggunakan elemen dari batu asteroid. Gugun lalu mengatakan kalau sebenarnya rencana untuk mengoperasi ibunya akan segera dilakukan. Karena itu mereka sangat membutuhkan batu tersebut. Kemudian malam harinya, King bersama dengan Dr. Tang sedang mengamati pergerakan dari si monster ular lewat alat yang dipasang di kepalanya. Mereka berencana menghentikannya sebelum makhluk itu memasuki kota. Nah, ketika sampai di lokasi si monster ular berada, Dr. Tang menyadari kalau monster itu sedang terluka akibat tertusuk sesuatu. King awalnya nggak setuju dengan rencana Dr. Tang untuk menolong si monster ular. Namun pada akhirnya mereka berdua bersama-sama berhasil mencabut benda yang tertancap di tubuh si ular. Makhluk itu kemudian mendekati King dan juga Dr. Tang. Namun karena menyadari mereka berdua bukanlah musuh, makhluk itu kemudian pergi menjauh. Nah, esok paginya King terbangun di tempat yang sama. Dari sebuah berita, mereka mengetahui kalau seekor monster diketahui telah muncul dan membuat kekacauan. Ketika melihat berita itu, King baru sadar kalau monster yang dia lihat ini adalah monster yang sama yang membunuh istrinya waktu itu. Sementara itu, Gugun bersama dengan anak buahnya muncul di tengah kota. Dia berencana akan menangkap monster alien yang ada di depannya itu. Namun rencana mereka terganggu oleh kedatangan King yang memancing monster itu keluar dari kota menggunakan batu asteroid. Kejar-kejaran pun terjadi. Makhluk itu terus mengejar sampai akhirnya dia sadar kalau dia punya sayap. Nah, ketika monster itu sedikit lagi bisa mengambil batu asteroid, tiba-tiba dari dalam tanah muncul si monster ular. Pertarungan antara kedua monster itu pun kini bakal segera dimulai. Sementara itu di bawah nggak kalah seru. King yang marah dengan kelakuan Gugun menyebut Gugun sebagai ilmuwan gila yang ambisius. Captain Pan lalu muncul dan menodongkan senjatanya ke arah King. Pertengkaran mereka terganggu oleh reruntuhan yang terjatuh akibat perkelahian dua monster di atas sana, di mana monster alien berhasil menjatuhkan monster ular dari atas gedung dan menyebabkan orang-orang yang ada di bawah menjadi terpental. Dalam kejadian itu, Captain Pan harus mati karena tertusuk di bagian lehernya. Si monster alien tampak kegirangan setelah berhasil menjatuhkan lawannya. Dia bahkan tidak merasakan apa-apa ketika salah seorang prajurit mengorbankan dirinya menggunakan granat. King lalu menyadari bahwa harapan untuk bisa mengalahkan si monster alien adalah si monster ular. King lalu berjalan ke arah batu meteor. Dia lalu mengangkat batu itu tepat di depan si monster ular. King membuka batu tersebut dan mengeluarkan isinya, yang ternyata juga batu cuy. King kemudian terjatuh akibat efek radiasi. Sang ular lalu memakan batu tersebut dan kemudian nah, pihak militer kemudian juga datang dan mulai melakukan serangan terhadap kedua makhluk itu. Akibatnya, kedua monster itu harus mati. Dalam insiden tersebut, King harus tewas akibat efek radiasi. Kemudian, setelah semuanya berlalu, kabar tentang serangan monster juga muncul di berbagai berita, bersamaan dengan Profesor Gugun yang kini telah dijeblosin ke dalam penjara dengan tuduhan penjahat kemanusiaan. Next, beberapa waktu kemudian, Dr. Tang menerima kabar yang darurat, yang mengatakan kalau semuanya belum selesai, karena kini bermunculan lagi monster-monster yang akan membuat kekacauan. Dan tamat cuy. Gimana, seru nggak? Kalau kalian suka dengan recapan film Tiongkok kayak gini, kalian bisa klik like aja cuy, supaya gue tahu gitu kalau kalian lebih interest dengan film-film monster model begini. So, kalau gitu terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gue pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.